Pemirsa, anggota DPRD Riau Karmila Sari mengisi masa reses masa sidang 1 tahun 2023 dengan pertemuan dengan masyarakat di Kabupaten Rohil. Ketua fraksi Golkar DPRD Riau itu juga memberikan bantuan pertolongan kecelakaan dan sembako kepada masyarakat yang datang menghadiri reses. Anggota DPRD Riau Karmila Sari mengisi masa reses masa sidang 1 tahun 2023 dengan pertemuan dengan masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir. Reses kali ini digelar di 16 titik. Karmila Sari menyerap aspirasi masyarakat Rohil antara lain di daerah Bagan Siapi-Api, Bangko, Padipahan, dan Kupu Darussalam. Reses ramai dihadiri masyarakat, bahkan ada juga yang datang dari kelurahan lain. Reses dilaksanakan dalam rangka menerima masukan-masukan dari konstituen masyarakat Rohil. Masukan-masukan diserap selanjutnya akan disampaikan sebagai rencana kerja dan sebagai usulan yang akan disampaikan dalam pembahasan anggaran. Ketua fraksi Golkar DPRD Riau itu juga memberikan bantuan pertolongan kecelakaan dan sembako pada masyarakat yang datang menghadiri reses. Masyarakat yang hadir menyampaikan berbagai hal seperti di bidang perikanan, di mana hasil perikanan tangkap semakin menurun, dan penggunaan pukat trawl. Dirinya juga mengusulkan alat pertukangan, betonisasi jalan, rumah layak huni, air bor, alat dan pakaian rebana, normalisasi drainase, dan jembatan di Jalan Lingkar RT 01 Bagan Punak. Soal penggunaan pukat trawl oleh nelayan daerah lain menurut Karmila memang menjadi persoalan, disebabkan akan dapat terjadi konflik serta perlu dilakukan pengawasan. Karmila Sari juga menyampaikan kepada masyarakat agar mencoba membudidayakan perikanan darat secara berkelompok, memiliki lahan yang akan dijadikan tambak dan beranggotakan 20 orang. Selain itu, pembudidaya tambak ikan juga dapat mengajukan bantuan di bidang perikanan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Pemkab Rohil. Nah, sampai sekarang pun masyarakat belum memahami mana wewenang provinsi, mana wewenang kabupaten. Dan dominan paling banyak itu permasalahan itu di wewenangnya kabupaten. Jalan yang ada langsung terlihat daripada mereka jalan di lingkungan. Kita sudah sampaikan kalau ini wewenangnya kabupaten. Sekiranya Pak Bupati ada kekurangan dana, bisa bersurat kepada Pak Gubernur untuk bisa bantuan keuangan khusus supaya mendapatkan bantuan-bantuan dari jalan terutama. Nah, terus yang kedua, permasalahan berikutnya juga masalah ini Sinaboy ke Dumai. Kan ada jalan itu harus ada izin yang dia mimber raya ya. Nah, itu kan kita melewati mereka punya izin HGU. Nah, ini kan belum tuntas. Zaman dari Pak Sarjuliani Rahman, terus sekarang zaman Pak Samsur ini belum selesai. Maksudnya kasus PTSR ini kan? Ya, sementara kan kita yang dari Dumai menuju ke Sinaboy ini bikin terus jalannya menuju ke Rohil. Nah, sementara Rohil yang menuju ke sananya belum bisa untuk membuat jalan. Nah, ini harapan masyarakat supaya akses itu terbuka dua. Selama ini mereka terisolasi karena nggak bisa lewat di situ, jadi hanya harus keluar dulu ke Bagan. Tapi kalau seandainya terbuka akses dari Sinaboy ini kan ada di Rohil ini menuju ke Dumai, artinya ada dua alternatif. Ini seharusnya menjadi perhatian juga bagi pemerintah. Minimnya pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Rokan Hilir menjadi sorotan anggota DPRD Riau Karmila Sari. Saat reses, lalu masyarakat meminta pembukaan jalan dari Sinaboy ke Dumai. Anggota DPRD Riau Karmila Sari menyebutkan setiap tahun masyarakat mengeluhkan soal jalan ini. Namun masyarakat belum memahami mana jalan yang menjadi ranah provinsi dan mana ranah kabupaten atau kota. Pihaknya sudah menyampaikan sekiranya ada kekurangan dana, Bupati bisa bersurat ke Gubernur untuk dilakukan bantuan. Keluhan masyarakat yang masuk itu meminta akses jalan Sinaboy ke Dumai terbuka luas, sebab selama ini memang tidak bisa dilewati. Akses dari Sinaboy ke Dumai harus memiliki jalan alternatif. Lantaran wilayah dataran rendah bisa saja ada bencana yang membuat akses tertutup. Petani senang ya untuk harvester, tapi kita harus konsisten food estate. Apapun programnya, kalau konsisten dia lebih menghasilkan. Kemarin petani itu mengeluhkan, contoh di Pematang Sike ada jalan namanya Jalan Karya Mulia, kalau tidak salah nama jalannya itu jalannya nggak bagus. Sementara di situ tuh paling sering mengadakan yang namanya panen raya. Nah, mereka minta
supaya jalan itu diperbaiki, fungsionalnya lebih agak lebih mulus, supaya kenapa mereka lebih mudah. Nah ini kalau misalnya jalan tidak bagus itu selalu memotong kos, artinya harga yang dijual terpotong kos, dapat apa lagi petani. Nah itu jadi jalan itu mohon diperbaiki di Pematang Sike kemarin seperti itu. Karmila berharap aspirasi masyarakat pada reses ini disikapi serius oleh pemerintah. Fresde dan Randi melaporkan.